Baik, hari ini kita akan bahas soal kegiatan akal budi manusia. Bagaimana mungkin saya juga sudah pernah singgung sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan akal budi manusia. Kita dalam keseharian, ya, tanpa kita sadari, sebenarnya telah melalui sebuah rangkaian proses yang dilakukan oleh akal budi kita. Itulah yang disebut dengan berpikir. Kita menganggap mungkin selama ini yang namanya berpikir itu duduk, menung gitu kan, sambil berhayal atau mana-mana pikiran. Nah, padahal akal budi kita itu bekerja sama seperti komputer gitu ya. Sama seperti komputer, ada namanya prosesor yang mengolah data, ya kalau kita namanya akal budi, akal ya, yang kita gunakan untuk kemudian memproses apa-apa saja yang ditangkap oleh panca indera kita, lalu kemudian ada proses namanya menyimpan, ya, kalau di komputer itu di save, gitu kan, dan tersimpanlah di dalam memori kita, atau memori komputer, atau kalau kita tersimpan di dalam memori kita, yang kemudian satu ketika kita menemukan objek-objek tertentu yang tertangkap oleh panca indera, maka akal kita akan mencoba untuk menggali atau mengambil hal-hal yang menjadi esensi daripada tangkapan objek itu. Nah, berproses dia sehingga kita bisa mengetahui apa objek yang sebenarnya sedang panca indera kita tangkap, ya. Atau yang kalau oleh mata misalnya terlihat, kita lihat sepintas, maka di dalam memori kita kemudian akan di loading, ya, dikeluarkan, dan kita kemudian menyatakan sesuatu itu sebagai apa gitu. Itu yang tanpa sadar sebenarnya kita kegiatan akal budi itu sudah berlangsung dalam keseharian kita, tapi kita tidak melihatnya sebagai sebuah rangkaian proses. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin menggambarkan secara ringkas, ya, sebelum nanti saya kupas satu persatu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya tentang kegiatan akal budi manusia. Oke, gambarannya seperti ini. Oke, ini gambaran diagram kegiatan akal budi manusia. Jadi ternyata proses yang berlangsung begitu cepat, misalnya saya sekarang sedang berucap kata-kata, ya. Rangkaian kata menjadi kalimat, kalimat-kalimat yang saya keluarkan ini menjadi hujah, menjadi argumentasi. Dari tadi saya dari awal buka kelas ini, saya ngoceh saja cerita. Apa yang saya keluarkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata dari mulut saya ini merupakan sebuah rangkaian proses berpikir. Nah, Anda melihat saya berpikir atau tidak dari apa yang saya ucapkan. Gitu loh. Jadi hasilnya, output dari sebuah kegiatan berpikir itu apa yang kita ucapkan, kita keluarkan. Makanya, hati-hati dengan menggunakan kata-kata kita, ya, dalam pergaulan keseharian. Karena orang akan menilai jalan pikiran kita. Ya, Anda suka ngomongin jorok, ya orang akan berpikir bahwa pikiran Anda itu jorok. Ya. Atau Anda suka cerita tentang hal-hal yang negatif, ya orang akan melihat bahwa jalan pikiran Anda negatif. Jadi untuk menilai jalan pikiran seseorang, ya dinilai dari apa yang diucapkan atau disampaikan. Nah, Anda pasti akan menilai seseorang ini, orang ini jujur atau tidak, ya dari ucapan-ucapan yang dia sampaikan. Nah, sehingga kita berpikir atau kemudian mencoba menarik sebuah kesimpulan tentang orang tertentu dari ucapan-ucapan yang dia sampaikan. Apakah orang ini orang baik, atau orang jahat, atau dia sedang berbohong, atau dia jujur. Itu kan dari ucapan-ucapan yang dikeluarkan. Dan kemudian kita akan melihat bahwa itulah jalan pikiran orang. Nah, jadi hati-hati ketika Anda mengeluarkan kalimat-kalimat dari mulut Anda atau dari tulisan Anda, atau hari ini orang seringkali bikin update status, ya, di Facebook, di Instagram, atau lain sebagainya. Anda bikin komen, ada persoalan, lain sebagainya. Orang akan membaca itu, melihat sebagai sebuah hasil pikiran Anda. Makanya bagi orang tertentu, kamu kenapa sedang ada masalah ya mungkin. Nah, melihat dari membaca apa yang Anda tuliskan di dalam status media sosial Anda, atau di status-status lain sebagainya. Nah,
Itulah sebenarnya hasil dari sebuah proses berpikir. Nah, kalau kita uraikan, kita satu persatu, jadinya seperti yang Anda saksikan di slide. Ya. Nah, ada tahap pertama. Tahap pertama itu disebut dengan namanya aprehensi sederhana. Ya. Aprehensi sederhana itu wujudnya adalah kata. Ya. Bentuknya apa? Konsep. Nah, yang dihasilkan adalah konsep. Nah, wujudnya kata. Jadi apa yang keluar dalam bentuk kata itu adalah hasil dari kegiatan pada tahap pertama yang disebut dengan aprehensi sederhana. Oke. Kemudian tahap kedua dari proses berpikir kegiatan akal budi manusia itu adalah keputusan. Ada justifikasi, judgment, gitu loh. Ya. Kita menjustifikasi atas sebuah objek itu. Nah, dengan cara bagaimana menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lainnya, kemudian dia jadilah yang namanya kalimat. Itu adalah keputusan. Keputusan itu wujudnya seperti apa? Kalimat. Jadi kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita atau dalam bentuk tulisan itu adalah hasil dari sebuah kegiatan akal budi manusia tahap kedua. Ya. Bentuknya apa? Proposisi. Nah, tadi yang tahap pertama disebut dengan konsep. Lalu tahap kedua nanti keputusan itu dalam bentuk kalimat disebut dengan proposisi. Kita menyebutnya proposisi. Atau tadi ya di tahap pertama aprehensi sederhana wujudnya kata, maka kita menyebutnya dengan konsep. Kita tidak menyebutnya kata tapi konsep. Di tahap kedua itu muncul namanya kalimat, tapi kita tidak menyebutnya kalimat. Dalam logika kita menyebutnya proposisi. Ya, proposisi. Lalu kemudian pada tahapan ketiga disebut dengan penalaran. Ya. Tahap ketiga disebut dengan penalaran. Penalaran itu apa? Penalaran itu adalah kegiatan menarik kesimpulan ya, dari menghubungkan antara kalimat dengan kalimat atau proposisi dengan proposisi. Nah, rangkaian kalimat-kalimat yang kemudian menghasilkan yang namanya kesimpulan, itulah yang disebut dengan argumen. Nah, Anda sering mendengar istilah argumen, adu argumen, atau berargumen. Nah, argumentasi, apa itu sebenarnya? Nanti kita akan detailnya lebih jelas, kita bahas satu persatu. Ya. Argumen itu secara umumnya adalah kegiatan penalaran yang menghubungkan satu kalimat atau satu proposisi dengan proposisi lainnya, lalu kemudian kita menginferensi. Menginferensi itu adalah menarik kesimpulan dari menghubung-hubungkan ya, satu proposisi dengan proposisi lainnya, muncullah proposisi baru yang kita sebut dengan kesimpulan. Nah, menarik atau menghubungkan satu proposisi dengan proposisi lainnya dan menghasilkan sebuah kesimpulan, itulah yang disebut dengan penalaran. Bentuknya apa? Argumen. Argumentasi. Ya. Nah, argumentasi itu kita sebut dengan apa? Kegiatannya namanya inferensi. Inferensi itu adalah kegiatan menarik kesimpulan. Narik kesimpulannya dari mana? Nah, nanti kita akan bahas lebih detailnya ya. Oke, sekarang saya mau kasih gambaran satu persatu. Oke, kegiatan akal budi manusia yang pertama, tahap pertama, ya, atau tingkat pertama, disebut dengan aprehensi sederhana. Nah, yang menghasilkan yang namanya konsep. Bagaimana itu kegiatannya? Anda baca di situ. Akal budi melihat, mempersepsi, menangkap, atau mengerti sesuatu atau objek secara langsung melalui panca indera kita. Panca indera kita ada mata, ada telinga, ada hidung, ada peraba, ada perasa, ya. Dan dengan apa adanya, lalu menghasilkan gagasan tentang objek. Apa yang Anda lihat, kemudian mencoba untuk dipersepsikan, ya, lalu dimengerti, lalu kemudian kita menghasilkan sebuah gagasan tentang apa yang kita lihat. Anda sekarang melihat di layar monitor Anda,
ya, berupa laptop mungkin, atau komputer, atau handphone, atau smartphone, ya, dengan bentuk-bentuk tertentu. Anda tahu bahwa oh handphone itu adalah misalnya handphone merek X misalnya. Oh laptop ini mereknya ini karena logonya itu ketahuan gitu loh, walaupun nggak ada tulisannya. Nah, tapi Anda punya pengetahuan awal atas objek tersebut. Ketika kita tidak pernah melihat objek itu, maka kita nggak bisa menggali memori kita, memunculkan esensi daripada objek yang kita lihat. Itu kalau dilihat. Kalau diraba, mata Anda misalnya ditutup, kemudian Anda dengan tangan Anda meraba satu objek atau satu benda, dari bentuknya atau dari apa yang Anda rasakan itu Anda bisa mengetahui misalnya yang Anda pegang itu adalah botol misalnya. Nah, kenapa? Karena dari objek itu yang Anda rasakan itu Anda melihat bentuknya ya, merasakan bentuknya. Bentuknya itu seperti yang Anda tangkap atau yang sudah tersimpan di dalam memori kita, ada esensi dari yang namanya botol. Gitu ya. Nah, Anda lihat di poin keduanya itu. Gagasan itu terbentuk di dalam akal budi manusia melalui sebuah proses yang namanya abstraksi. Jadi abstraksi itu adalah akal budi menangkap dan kemudian memahami esensi dari objek. Mata, hidung Anda ketika mencium sesuatu, Anda, oh bau ini saya khas banget nih, misalnya. Bau parfum misalnya. Parfum ini merek ini. Nah, kenapa? Karena Anda sudah punya pengetahuan awal tentang wangi dari parfum merek tertentu misalnya. Anda menggunakan panca indera Anda atau menggunakan hidung Anda mencium ya, aroma wangi daripada parfum, lalu kemudian Anda rekam atau Anda simpan di dalam memori Anda. Yang pada satu ketika Anda menemukan lagi bau seperti itu, maka memori Anda akan mengeluarkan sinyal-sinyal ataupun esensi-esensi yang sudah pernah tersimpan dan Anda kemudian mengucapkan dalam bentuk kata misalnya, oh parfum merek X misalnya. Atau bau busuk ini bau ini misalnya. Nah, yang pasti kegiatan akal budi ini akan menggali apa yang sudah tersimpan di dalam memori Anda dalam bentuk yang namanya pengetahuan. Anda nggak mungkin ngucapin sesuatu itu keluar dari mulut Anda kalau Anda nggak pernah mengetahui sesuatu dan menyimpannya di dalam memori Anda. Pasti Anda nggak tahu, apa ya? Nggak tahu tuh, nggak pernah kelihatan atau nggak pernah tahu namanya apa, karena Anda nggak punya pengetahuan awal tentang itu. Oke, coba saya tanya Anda dulu ya, dari 47 orang ini. Atau boleh Anda masukkan di kolom chat. Ya. Dari 46 ya, satu tambah saya. 46 orang ini, siapa yang belum pernah pergi ke Penyengat? Pulau Penyengat. Saya belum, Pak. Belum pernah, karena posisi Anda sekarang di Tanjung Batu. Tinggal di Tanjung Batu. Iya, Pak. Saat ini sedang online-nya di Tanjung Batu juga? Siap, Pak. Tanjung Batu juga. Baik. Ke Tanjung Pinang sudah pernah ya? Belum juga, Pak. Belum juga, Oke. Nanti mudah-mudahan arahan dari Menteri bisa segera diakhiri. Amin. Batasan bisa ke Tanjung Pinang. Oke. Maka, sekarang saya tanya dulu tapi Okta tahu tidak apa yang ada di Penyengat? Kalau melihat di gambaran tuh seperti macam ada tempat-tempat kuburan-kuburan gitu, Pak. Kuburan-kuburan. Oke, apa lagi? Itu aja sih, Pak. Nengok di foto-foto gitu. Dari foto ya? Iya. Berarti nanti kalau Okta naik ferry dari Tanjung Balai atau dari Tanjung Batu ke Tanjung Pinang, begitu lihat pulau ada menara masjidnya, pasti tahu ini Penyengat nih berarti gitu ya? Oh iya, Pak. Nah, karena ada menyimpan memori dari foto-foto, walaupun belum pernah pergi ke sana. Tapi sebatas tahu kuburan saja mungkin Okta tadi. Gitu ya. Nah, jadi memori kita hanya menyimpan hal-hal yang sudah pernah kita ketahui dari sebuah proses pengalaman. Nah, begitu kita menangkap esensi dari objek, esensi itu apa ya? Bagian-bagian tertentu ya dari sebuah objek atau ciri-ciri bau itu ya.
kalau kita bicara penciuman tadi. Nah, itu yang terrekod, simpan di dalam memori kita, dan ketika kita menemukan kembali, maka dia akan menangkap di abstraksi. Tadi dikatakan itu ada proses yang namanya abstraksi. Sehingga kita keluar dari mulut kita, oh ini namanya, oh itu pulau penyengat, oh itu masjid penyengat, misalnya. Atau itu parfum ini, oh ini sambal, ya, karena ada rasa pedas. Nah, kita pernah tahu bahwa yang namanya pedas itu dari cabai misalnya. Ya, itu sudah terekod di dalam memori kita. Nah, oleh karena itu di poin berikutnya, di slide ini, dirumuskan dengan yang namanya konsep dan diwujudkan dengan kata. Ya. Rumusannya disebut dengan konsep, wujudnya kata. Gitu ya. Apa yang Anda lihat, Anda sebutkan. Oh, handphone. Handphone itu kata. Handphone. Ya. Tapi kita nanti di dalam logika tidak menyebut kata handphone, tapi konsep handphone. Konsep motor. Konsep mobil misalnya kan. Nah, kita tidak bilang kata mobil, tapi konsep tentang mobil, konsep tentang motor. Gitu. Ya. Jadi kita tidak menyebutnya kata, karena sekali lagi saya sampaikan kita tidak sedang belajar bahasa Indonesia, kita sedang belajar dasar logika. Gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya. Ini contoh ya. Konsep tentang sebutan manusia, misalnya saya, atau konsep tentang aktivitas tertentu, belajar. Kita tahu hari ini orang ketika melihat komputer pakai headset, misalnya, siapa ya misalnya sekarang? Saya mau sapa M. Khalifatullah. Dengar? Ya, Pak, siap. Oke. Ini sekarang sedang duduk di mana nih? Di kamar, Pak. Di kamar di rumah? Ya, Pak. Oke, di rumah. Di rumah ada siapa saja? Di luar rumah? Ada Bapak, Mak, Adik. Oke. Hari ini tidak aneh ada Bapak dengan Mak tadi lihat Khalifatullah ada dalam bilik ya kan, sedang menggunakan headset menghadap handphone. Pasti orang tua berpikir, oh dia tengah kuliah kan gitu. Iya tak? Ya, Pak. Masih ada Khalifatullah tak terlihat pula lagi. Nah, orang tua tak akan bingung gitu kan? Oh, dia tengah kuliah nih sekarang. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsep dari aktivitas tertentu. Jadi, oh dia belajar. Belajar hari ini ternyata ngadapin handphone, ya kan? Ngadap laptop misalnya. Nah, pakai headset, oh itu sedang belajar. Kalau dulu orang, oh dia tengah dengar musik mungkin kan? Nah, dulu kita lihat orang kalau udah pakai headset tuh dengar musik lah tuh berarti. Hari ini belum tentu. Apalagi ada orang pakai headset ngoceh-ngoceh sendiri misalnya. Ya. Orang tak bilang orang gila gitu. Tapi orang, oh dia mungkin tengah bercakap dengan lawan bicaranya, atau oh hari ini mungkin tengah belajar. Konsep, ya, bukan kata. Karena begini, kita lihat nih, aprehensi sederhana adalah tindakan akal budi yang menangkap atau mengerti sesuatu tanpa mengiyakan atau menyangkal. Ya. Jadi akal budi kita menangkap atau mengerti sesuatu tanpa mengiyakan atau menyangkal. Jadi diserap saja, diabstraksi ya. Lalu kemudian tersimpanlah di dalam memori kita. Atau kemudian dihubungkan dengan memori kita, maka kita bisa mengeluarkan ya, apa yang diproses oleh akal budi kita diwujudkan dalam bentuk kata. Ya, itu saya ulang lagi. Oke. Objek materialnya adalah apa yang ditangkap oleh akal budi. Akal budi itu menangkap melalui panca indera. Ada mata, hidung sebagai indera penciuman, ada mulut, ada lidah sebagai indera perasa, ada tangan sebagai indera peraba. Gitu ya. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh akal budi kita. Secara materialnya, menangkap objek atau hal-hal tertentu. Sedangkan objek formalnya adalah di situ bagian dari sesuatu hal yang pertama-tama tertangkap oleh akal budi, yaitu esensi. Esensi itu sifat pokok. Misalnya Anda lihat dari jauh, Anda tahu, oh itu pohon. Apa esensi dari pohon yang kemudian tersimpan di dalam memori paling Anda
cepat keluar dari pikiran Anda. Ya. Oh, ada daunnya. Oh, batangnya besar. Oh, itu pohon. Nah, itu yang esensi yang sudah tersimpan di dalam memori kita. Nah, atau di situ dikatakan esensi itu adalah intisari dari satu hal atau apanya dari sesuatu yang membuat sesuatu menjadi sesuatu itu. Ya. Pasti ada dari satu objek tertentu atau ya apapun itu yang kemudian ada terrekod di dalam memori kita. Sehingga begitu terlihat kembali atau tercium kembali atau terasa kembali, kita tahu dari esensi-esensi yang sudah terekam di dalam memori bahwa itu adalah konsep tentang wangi, misalnya. Konsep tentang pohon, misalnya. Ya. Nah, kita menggunakan istilah konsep, tidak menggunakan kata. Karena bisa saja konsep itu terdiri dari dua kata atau lebih. Ya. Itu baju yang dipakai Khalifatullah, bajunya baju biru, kemeja biru misalnya. Barangnya satu aja, tapi katanya ada dua. Maka konsep kemeja biru. Kita tidak menyatakan kata, karena ternyata lebih dari dua dia. Dua kata. Nah, maka kita menggunakan istilah konsep. Nanti ya. Kegiatan akal budi pertama itu menghasilkan yang namanya konsep yang diwujudkan dalam bentuk kata. Menghasilkan konsep, wujudnya kata. Oke. Lanjut. Ini ya, hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Esensi itu apa? Yaitu apa yang bagi akal budi terutama secara niscaya merupakan hal tersebut. Idea tersebut di dalam akal budi dirumuskan dalam suatu konsep, ya, dalam alam pikiran. Produk dari kegiatan aprehensi sederhana. Nah, aprehensi sederhana diungkapkan dalam bentuk lambang bunyi. Lambangnya berbunyi kan. Pohon, ya, ada lambangnya huruf P, O, H, O, N, jadilah dia pohon. Gitu ya. Keluar dari mulut kita berbunyi dia pohon. Gitu. Nah, yang punya makna tertentu yang disebut perkataan atau lambang-lambang grafis atau gambar punya makna tertentu. Ya, kursi juga misalnya. Nah, karena bisa saja apa yang dibunyikan itu hurufnya sama, ya kan, ejaannya sama, disebutkannya sama, tapi ternyata konsepnya beda. Ya, contoh misalnya, bisa. Bisa itu apa? Pernah dengar kata bisa? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke, bisa. Kalau menurut Okta apa bisa itu? Bisa artinya kita mampu melakukan, Pak. Oke. Katanya cuma terdiri dari huruf B, I, S, A. Bisa. Itu lambangnya. Bunyinya bisa. Ya. Menurut Okta tadi adalah kita mampu melakukannya. Itu dikatakan bisa. Tapi bisa juga ada yang racun. Ya kan? Racun yang ada di yang dimiliki oleh hewan atau ular misalnya ya, kita identik biasanya bisa itu ular. Sorry, racun yang ada pada ular. Nyebutnya sama, hurufnya sama, tapi ternyata konsepnya beda. Ya? Konsep bisa, nyebutnya sama, tapi ternyata barangnya beda gitu ya, nah, tidak sama. Nah itu makanya kita tidak bisa bilang kata bisa, tapi konsep bisa. Paham? Jadi nanti dalam logika kita tidak menyebutnya kata, walaupun wujudnya kata. Ya, tapi yang dihasilkan adalah konsep. Gitu. Nah, Anda lihat nih, ini gambar sapi misalnya. Dari mananya sih dari gambar sapi ini yang kemudian Anda tahu ini sapi? Sandy mungkin? Anda tahu ini sapi misalnya apanya dari bagian hewan ini yang disebut dengan sapi esensinya? Oke, Sandy Prayoga. Nampak gambar sapi ya?
Sandy bisa komentar? Bisa, Pak. Oke. Sandy lihat gambar ini, gambar sapi ini. Lihat, Pak. Oke. Kalau menurut Sandy, gambar ini kenapa sapi? Iya, dari mukanya, Pak. Oh, dari mukanya kenal ini sapi itu ya. Nah, Iya, Pak. kalau dari kaki bisa nggak? Kayaknya bisa juga, Pak. Kakinya ya. Tapi masalahnya agak besar, Pak. Oke, kakinya ada berapa itu? 4, Pak. Kakinya ada 4. Sekarang Sandy sedang berada di mana tuh? Di kedai kopi? Bukan, Pak. Di mana? Dekat toko, Pak. Dekat Di toko. toko. Dekat toko. Oke, handphonenya berada di atas meja. Iya, Pak. Di atas meja. Mejanya kakinya berapa? Tidak pakai kaki, Pak. Pakai kaki. Dia terbang tuh. Mejanya tuh terletak ke bawah gitu, Pak. Maksudnya, oh dia tak pakai kaki tapi langsung polos semua gitu ya. Iya, Pak. Oke. Kalau dia ada kaki, misalnya kita sudah lihat meja itu kakinya 4. Tapi dia tak disebut sapi pula, padahal kakinya 4 gitu ya. Nah, gitu maksudnya. Jadi, walaupun meja itu kakinya 4, tapi kita nggak bilang sapi. Tapi kalau ada dari 48 ini yang bilang meja itu sapi karena kakinya 4, nah itu perlu diperiksakan segera ke Pekanbaru. Ya. Nah, ada rumah sakit jiwa di sana. Atau ke dokter jiwa. Nah gitu loh. Jadi kita memahaminya sebagai konsep, gitu ya. Nah walaupun kakinya 4 tapi tidak sama dengan sapi karena sapi meja tak ada muka tadi ya. Tadi kalau Sandy mengenali wajah sapi ya. Walaupun kakinya 4 bisa aja meja kakinya juga 4 misalnya. Itu ya tentang konsep. Oke. Kemudian yang kedua adalah kegiatan akal budi tingkat kedua. Ya. Yang menghasilkan yang namanya proposisi. Hasilnya namanya proposisi. Ya. Sedangkan kegiatannya itu adalah keputusan. Kalau tadi kan kegiatan akal budi tingkat pertama, kegiatannya namanya aprehensi sederhana. Ini Anda harus hafal. Ya, nanti ujian, ya, pertanyaannya seperti itu. Kegiatan akal budi tingkat pertama tadi disebut dengan aprehensi sederhana. Hasilnya apa? Hasilnya konsep. Wujudnya apa? Kata. Nah, ini Anda harus ingat. Kegiatan akal budi tingkat 2 disebut dengan keputusan. Nah, disebut dengan keputusan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah proposisi. Nah, proposisi. Oke, kita coba baca penjelasannya di sini. Manusia mulai mengelompokkan dan mempersatukan dua konsep dengan jalan mengiyakan atau memisahkan negasi. Mengiyakan itu bahasa di dalam logika afirmatif, afirmasi. Mengiyakan berarti mengafirmasi. Atau memkan artinya menegasi. Antara subjek dan predikat. Nah, dalam bahasa Indonesia, kalau nyusun kalimat, pasti kita pertimbangkan subjek dan predikat. Dalam artian, di dalam logika, konsep subjek dan konsep predikat itu yang kemudian bisa mengiyakan atau memisahkan. Ya, dalam sebuah kalimat ataupun proposisi. Oke, sekarang kita lihat. Subjek dan predikat dihubungkan dengan jalan disusun sehingga mewujudkan sebuah penilaian apakah kedua konsep ini sama atau tidak. Apakah konsep yang satu termasuk ke dalam konsep yang lain atau tidak. Nah, keputusan itu dinyatakan. Ya, keputusan itu dinyatakan. Makanya proposition. Bentuknya proposisi. Proposisi itu statement atau pernyataan. Konsep yang satu, predikat, itu mengiyakan atau menyangkal konsep yang lain yang disebut dengan subjek. Jadi yang namanya predikat itu mengiyakan subjek atau membantah subjek. Misalnya, dicontoh di situ. Saya rajin belajar. Afirmasi. Atau
Dan saya tidak rajin belajar. Negasi. Jadi ada subjeknya, saya, dan kemudian belajar. Itu predikatnya. Nah, bisa diiyakan atau bisa disangkal atau dinegasi. Nah, itu yang disebut dengan proposisi. Yang namanya proposisi itu bisa diiyakan atau bisa disangkal. Nah, ini untuk pelan-pelan Anda ingat. Jadi, kita tidak bilang kalimat. Dalam logika yang kita bahas adalah proposisi. Walaupun proposisi itu bentuknya kalimat. Kalau tadi kan konsep bentuknya kata. Nah, proposisi bentuknya adalah wujudnya kalimat. Tapi tidak semua kalimat itu adalah proposisi. Karena hanya kalimat deklaratif, ini sebagaimana yang ada di slide di bawah ini, ya. Oke, ini hanya kalimat deklaratif yang dapat mengandung proposisi. Oke. Hanya kalimat deklaratif yang dapat mengandung proposisi. Karena hanya kalimat semacam itulah yang dapat dibuktikan atau disangkal kebenarannya. Sedangkan kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat harapan, dan kalimat keinginan itu tidak pernah mengandung proposisi. Nah, dalam logika di kegiatan akal budi tingkat 2, kita bahas adalah soal proposisi. Walaupun bentuknya adalah kalimat, tapi tidak semua kalimat itu adalah proposisi. Makanya kita tidak gunakan istilah kalimat, tapi kita gunakan proposisi. Nah, proposisi itu apa? Proposisi itu adalah kalimat yang bisa diiyakan atau bisa dibantah atau disangkal. Kalau tidak bisa disanggah atau tidak bisa diiyakan, maka dia bukan proposisi. Kalimat apa yang tidak bisa disanggah atau tidak bisa diiyakan? Antara lain adalah kalimat tanya. Kalimat tanya itu kan dijawab. Gitu ya. Tapi tidak bisa diiyakan, tidak bisa dibantah. Kalimat perintah juga begitu. Kalimat harapan juga begitu. Tidak bisa ditentukan iya atau tidak. Atau keinginan yang tidak pernah mengandung proposisi. Ya, semuanya. Oke. Kita coba lihat, ada contohnya. Ini dia. Ini contohnya ya. Beberapa orang Indonesia memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Bisa diiyakan atau disangkal pernyataan ini? Semua harimau Sumatera telah punah 1980. Ini proposisinya. Kira-kira ini proposisi atau tidak? Ini kalimat ya. Saya mencoba menginsyafkan mereka supaya jangan berpendirian picik seperti itu. Ini kalimat, tapi apakah proposisi? Nah, untuk menentukan proposisi atau tidak, maka Anda bisa coba lihat. Ini bisa dibantah atau bisa didukung tidak? Gitu. Ini kalimat perintah yang poin 4. Panggillah orang itu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bisa disanggah atau bisa ditolak enggak? Panggillah orang itu. Apakah kita jawab iya atau jawab tidak? Kan tidak bisa. Berarti ini adalah kalimat perintah yang tidak bisa dikatakan sebagai proposisi. Lalu kalimat berikutnya. Mudah-mudahan mereka tiba besok pagi. Mudah-mudahan mereka tiba besok pagi. Ini kalimat harapan. Kalimat harapan berarti kan tidak bisa dipastikan iya atau tidak, gitu loh. Ya. Atau yang bawah kalimat tanya, siapa yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini? Tidak bisa diiyakan, tidak bisa disangkal. Karena siapa? Pertanyaan, misalnya. Jadi kalimat bisa disebut dengan proposisi
proposisi adalah hanya kalimat yang deklaratif. Ya. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang pernyataannya bisa diiyakan atau bisa disangkal. Tadi bahasa kerennya bisa diafirmasi atau bisa dinegasi. Gitu. Itu kegiatan akal budi tingkat 2. Lalu kemudian kegiatan akal budi tingkat 3. Kegiatannya disebut dengan penalaran. Nah, kita kemarin pernah bahas penalaran itu adalah kegiatan berpikir. Jadi kalau Anda berpikir berarti Anda dikatakan menalar. Nah, nih. Penalaran. Ya. Menghasilkan apa? Menghasilkan yang namanya argumen. Nah, Anda kalau sering mengatakan tentang argumen, ya. Argumen itu apa? Argumen itu adalah hasil dari sebuah kegiatan akal budi yang disebut dengan penalaran. Penalaran itu apa? Anda lihat di poin ketiga. Penalaran adalah kegiatan atau proses yang mempersatukan antara anteseden dan konsekuen. Apa itu? Nah, Anda lihat di sini. Akal budi itu menarik atau membentuk sebuah proposisi baru dalam bentuk proposisi konsekuen atau disebut dengan kesimpulan. Ya. Jadi dari satu proposisi dihubungkan dengan proposisi yang lainnya, maka kemudian ditarik sebuah kesimpulan, ya, itulah yang disebut dengan proposisi konsekuen atau kesimpulan, maka itu yang disebut dengan penalaran. Jadi yang dimaksud penalaran adalah kegiatan menghubungkan atau menarik kesimpulan dari satu proposisi dengan proposisi lainnya, menghasilkan proposisi yang disebut dengan proposisi konsekuen atau kesimpulan, itulah yang disebut dengan penalaran. Nah, bentuknya adalah argumentasi. Anteseden dan konsekuen itu adalah argumentasi. Argumen atau produk dari kegiatan penalaran. Jadi hasil dari sebuah proses penalaran itu disebut dengan argumen. Nah, wujudnya adalah rangkaian proposisi atau inferensi. Kegiatan menarik kesimpulan. Penalaran atau jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidence-evidence yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan, yaitu suatu proses berpikir untuk mencapai suatu kesimpulan yang logis. Nah, jadi sebuah kesimpulan itu harus dihasilkan dari sebuah proses berpikir atau penalaran. Kalau Anda menyampaikan sebuah kesimpulan, tapi ternyata kesimpulan itu bukan dihasilkan dari sebuah proses penalaran, itulah yang disebut dengan sesat pikir. Kesimpulannya bisa jadi tidak tepat atau tidak sesuai. Tidak tepat atau tidak sesuainya kesimpulan itu, itulah disebut dengan sesat pikir nantinya. Atau kita pernah bahas kemarin tentang soal sesat pikir. Ya. Nah, ini ada contoh alur sebuah penalaran ya. Misalnya, distribusi gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah mengalami kekacauan akibat pasokan tidak merata. Pertamina terkesan tidak mampu mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg secara tuntas karena masalah selalu muncul di tempat lain setelah persoalan di satu daerah teratasi. Dalam sepekan terakhir terjadi gangguan pasokan BBM secara bergantian di sejumlah wilayah di Tanjung Pinang dan Bintan. Ya. Nah, ini adalah alur sebuah proses penalaran. Di sini dikatakan terjadi kekacauan akibat pasokan tidak merata, maka konsekuensinya adalah terjadi gangguan pasokan BBM dan di sejumlah wilayah di Tanjung Pinang dan Bintan. Ini kalau contohnya agak panjang, ya.
Dipisah, nih contoh. Dari kalimat yang panjang tadi, dicoba pilah-pilah. Distribusi BBM di sejumlah daerah mengalami kekacauan akibat pasokan tidak merata. Ini disebabkan oleh Pertamina terkesan tidak mampu mengatasi kelangkaan BBM secara tuntas, karena masalah selalu muncul di tempat lain setelah persoalan di satu daerah teratasi. Dan dalam sepekan terakhir terjadi gangguan pasokan BBM secara bergantian di sejumlah daerah di Jawa dan Sumatera. Ini proposisinya, ini proposisi berikutnya, dihubungkan, ya, maka menghasilkan proposisi konsekuen. Distribusi BBM di sejumlah daerah mengalami kekacauan akibat pasokan tidak merata. Ini sebuah kegiatan penalaran. Oke, atau jika di susunan tersebut dibalik, maka Pertamina tidak mampu mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg secara tuntas karena satu, masalah selalu muncul di tempat lain setelah persoalan di satu daerah teratasi, dan dalam sepekan terakhir terjadi gangguan pasokan gas LPG 3 kg secara bergantian di sejumlah daerah di Tanjung Pinang dan Bintan. Maka dari itu ini contoh kesimpulan. Jadi kegiatan menghubungkan antara yang satu dengan dua ini menghasilkanlah kesimpulan. Maka dari itu distribusi gas LPG 3 kg di sejumlah daerah mengalami kekacauan akibat pasokan tidak merata. Dengan kata lain, kalimat pertama merupakan penyimpulan, premis penyimpulan ini adalah kalimat kedua dan diteruskan dengan kalimat ketiga. Oke, ini contoh. Manusia adalah makhluk fana. Mahasiswa adalah manusia. Ini statementnya ya, proposisinya. Nah, manusia adalah makhluk fana. Kenapa manusia adalah makhluk fana ini adalah proposisi? Karena bisa diiyakan atau bisa dinegasi. Sekarang saya tanya sama Anda. Khairul Nizam, monitor. Ya, Pak. Oke, sekarang saya tanya. Manusia adalah makhluk fana, iya atau tidak? Tidak, Pak. Ya? Tidak. Oh, jadi manusia makhluk yang apa? Akan ada sepanjang masa. Insya Allah akan ada, Pak. Ya, tak ada hari akhir. Hari akhir ada, Pak. Maksudnya kan di Nah. dunia lain nanti kan ada juga. Oke. Bisa diiyakan, bisa disanggah ya. Nah, mahasiswa Ya, adalah manusia. Ya kan? Kalau tadi konsep manusia adalah makhluk fana itu benar, maka mahasiswa itu adalah manusia, maka mahasiswa adalah makhluk yang fana. Oke, saya kasih contoh lagi. Ini yang terlihat lagi. Putri Ariska. Putri, monitor. Apa, Pak? Oke, dengar ya. Enggak dengar dengar. Ya? Enggak dengar, Pak. Sini rame. Itu kan udah Dia pakai main headset. tuh, Pak. Oh, udah pakai headset ya, dengar. Di sini rame, Pak. Oke. Nah, saya dengar nih. Oke, kalau gitu Anissa, Tiovani. Enggak tahu, aku enggak dengar. Tanya sih, enggak tahu aku. Masa nggak dengar semua? Dengar nggak? Dengar, Pak. Dengar ya, oke. Sekarang saya mau diskusi dengan Anissa. Semua manusia akan mati. Betul nggak, Anissa? Betul. Ya? Soalnya Betul, tadi Pak. Hairul bilang manusia itu bukan makhluk fana itu, jadi tak mati-mati dia. Oke. Nah, sekarang statement saya, pernyataan saya, semua manusia akan mati. Betul tak, Anissa? Betul, Pak. Betul, oke. Anissa adalah manusia, betul?
Betul. Betul Anissa ya? Nah, walaupun kita hanya bisa lihat secara virtual, tapi betul manusia ya. Berjejak dekat tanah kan? Iya. Ya. Oke. Oleh karena itu atau maka Anissa akan mati. Iya, Betul nggak? betul. Betul kan? Nah, kesimpulannya Anissa akan mati. Parah, Anissa. Ya karena tadi pernyataannya adalah semua manusia akan mati. Benar kan? Nggak perlu dibuktikan bahwa semua manusia ini akan mati. Mau dibuktikan? Kan tidak perlu. Jadi dengan hanya statement saja, kita sudah bisa iya. Kan gitu. Nah, Anissa itu manusia. Ada yang bisa saksi sudah pernah ketemu Anissa? Ya. Ada temannya Anissa? Confirm lah ya manusia kan? Ya Anissa. Oke. Maka Anissa akan mati. Kesimpulannya. Iya nggak? Ada yang bantah? Mungkin? Nah gitu. Jadi itulah yang disebut dengan penalaran. Saya mencoba menghubungkan satu proposisi dengan proposisi yang lainnya, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Itulah yang disebut dengan penalaran. Penalaran itu adalah kegiatan menghubungkan satu proposisi dengan proposisi lainnya, menghasilkan sebuah proposisi yang baru. Disebut dengan penalaran. Ya kan? Nah, hasilnya apa? Argumen. Kan saya sedang berargumen ini. Berargumen. Menyatakan pendapat saya. Berargumentasi. Ya. Nah, wujudnya nanti, itulah nanti yang kita sebut dengan pada pembahasan berikutnya akan kita bahas. Nah, jadi kita akan belajar tentang bagaimana menghasilkan sebuah kesimpulan yang logis, masuk akal. Ya. Seperti yang saya pernah sampaikan waktu di awal-awal pertemuan, kita ternyata seringkali tidak melakukan kegiatan berpikir dengan benar. Ya. Kita tidak menalar. Menalar itu apa? Menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, kemudian menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan dari fakta-fakta. Apa buktinya? Ternyata hari ini kita gampang menerima sebuah kesimpulan tanpa pernah ada premis-premis atau fakta-fakta. Apa bentuknya? Berita hoax. Berita hoax itu kan hanya ambil kesimpulan saja. Seperti sekarang, orang ramai-ramai protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi udah baca belum 1000 pasal itu? Tahu nggak bahwa undang-undang itu merangkum ada 70 lebih undang-undang yang selama ini salah satunya adalah menghambat atau menghalang-halangi proses perizinan-perizinan dalam berusaha. Misalnya kan? Nah, tiba-tiba muncul di media sosial kesimpulan, oh, Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berperikemanusiaan, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengabaikan cuti. Oh, Undang-Undang Cipta Kerja ini katanya orang bekerja itu dihitung per jam misalnya. Padahal undang-undang itu banyak isinya. Tapi kesimpulannya tolak Omnibus Law. Coba, kan sesat. Ya. Kok kesimpulan akhirnya tolak Omnibus Law tanpa pernah membaca isinya apa? Harusnya kalaupun ada yang tidak berkenan di dalamnya, kita tidak bicara secara keseluruhan daripada itu. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak sesuai. Oleh karena itu, nah makanya saya katakan bahwa kenapa Anda harus belajar dasar logika di awal semester. Supaya ketika Anda berhubungan dengan lingkungan Anda mampu melakukan sebuah kegiatan penalaran dengan baik. Sehingga mampu menghasilkan sebuah kesimpulan yang benar, yang tepat. Sehingga Anda tidak menjadi bagian dari penyebar berita-berita hoax atau berita tidak benar. Kuncinya logika.
itulah pentingnya kita belajar dasar logika. Karena hari ini banyak kesimpulan yang dihasilkan, tapi tidak dengan proses berpikir yang benar. Akhirnya jadi berita sesat. Atau kesimpulan yang sesat. Nah, saya berharap selesai mata kuliah dasar logika ini, ada 51 orang atau 60-an mahasiswa yang ikut mata kuliah ini kelas IP, maka kita semua mampu berpikir dengan benar terhadap apa yang panca indera kita tangkap. Baik dari mata, penciuman, peraba, perasa, ya kan? Nah, kita mampu melakukan proses itu, walaupun perlu waktu. Gitu ya. Nah, itu kira-kira pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya tentang kegiatan akal budi. Nanti baru kita bahas satu persatu. Ini saya merangkum 3 kegiatan akal budi. Nanti minggu depan baru kita kupas satu persatu. Ya. Kegiatan akal budi pertama itu disebut dengan aprehensi sederhana, kita bahas. Bagaimana konsep itu dihasilkan. Panjang ceritanya. Nah, padahal kalau kita amati diri kita sendiri, proses berpikir itu berlangsung begitu cepat. Kalah prosesor komputer. Secepat apapun. Secanggih apapun handphone, smartphone hari ini, ya kan? Prosesornya mungkin nggak mampu menandingi ciptaan Tuhan ini yang ada ditanamkan di dalam diri kita. Asal nggak error saja. Karena ternyata ada juga yang error kan memorinya. Udah jelas yang dilihat itu pohon misalnya, dia bilang menara misalnya. Ini berarti ada gangguan. Bisa saja gangguan panca inderanya, bisa juga gangguan pada memorinya. Gitu ya. Nah, itu baru harus disembuhkan. Ya, tergantung persoalannya apa. Oh, kalau matanya ya berarti mata yang bermasalah. Atau memorinya berarti ada ahli dalam motorik sensor di otak manusia mungkin dan seterusnya. Gitu ya. Baik, ada yang ingin bertanya barangkali? Nah, Anda pelajari juga ya video yang saya share linknya di Google Classroom ya. Itu pertemuan yang sebelum ini ya, bentuk dan bentuk logika. Saya mencoba mengefisienkan waktu pertemuan saja sehingga video itu saya share juga, Anda bisa pelajari secara mandiri supaya materi-materi kita tidak tertinggal karena materi ini saling berangkai atau saling terkait ya dengan yang lainnya gitu. Baik, silakan Anda kalau ingin bertanya. Kalau tidak, pertanyaan Anda bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar di Google Classroom. Ya. Daftar hadir silakan Anda isi di link Google Classroom, Google Form yang sudah saya share baik di Google Classroom maupun di chat pada Zoom meeting ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sambil saya men-screenshot kehadiran Anda secara langsung. Silakan video Anda diaktifkan ya. Bentar ya. Baik, video Anda diaktifkan. Saya akan screenshot satu persatu. Bentar. Rahmat Ilham ada? Nih. Belum aktif videonya. Oke, saya screenshot. Oke. Bentar. Ini ke Mamia, videonya Aditya Baprianti, Firman Katobi, Ziad Muhammad, Sabtina, silakan diaktifkan.
Firman Katobi, Septina, bisa diaktifkan videonya. Nah, ada tak orangnya tuh, Firman sama Septina? Nike Mamiya hilang lagi wajahnya. Sorry, siapa terkeluar. Oke, saya screenshot dulu. Halaman ketiga. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalaupun ada pertanyaan boleh Anda tuliskan di Google Classroom ya, tentang materi yang sebelumnya dan materi pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Nanti saya akan kabari lagi apakah kita pakai Google Classroom saja atau pakai Zoom meeting ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.